Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 24. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sesaat kemudian, ruang di aula ruang waktu bergetar hebat, dan Xuan Yuan Ruo, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger dan Chu Xiao keluar dari udara tipis. Tiba-tiba, Xuan Yuan Ruo memperhatikan bahwa 5 nafas kuat mengandung niat membunuh yang kuat, yang mengalir dari luar aula ruang waktu dan menyelimuti dirinya. Ini semua tingkat 12 Kaisar Agung. Xuan Yuan Ruo berkata kepada 4 orang dengan hati yang dingin, ada 5 orang kuat di luar. Bertindak sesuai dengan kesempatan saya nanti dan dengarkan perintah saya. Xuan Yuan Ruo baru saja menyelesaikan transmisi suara, tetapi melihat 5 sosok menjarah ke aula ruang waktu dan muncul di depannya. Saat ini, alis Keyin berkerut dan menemukan bahwa hanya satu wanita yang tidak cantik adalah tingkat ketiga ranah Kaisar Agung. Selain itu, 4 orang yang tersisa, 2 diantaranya adalah tingkat kedua dari wilayah Kaisar Agung dan 2 adalah tingkat ke-12 Raja Kaisar. Tingkat ketiga dari Kaisar Agung adalah Xuan Yuan Ruo. 2 orang di tingkat kedua Kaisar Agung adalah Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng. Ada 2 orang di 12 Raja Kaisar, Chu Xiao dan Xuan Yuan Linger. Ketika Xuan Yuan Ruo hendak membuka tinjunya, Keyin berkata dengan dingin kepada seorang lelaki tua di tingkat 12 ranah Kaisar Agung, ambil dan interogasi dengan keras. Bawahan patuh. Ketika lelaki tua akan memulai, Xuan Yuan berkata dengan suara dingin, tunggu. Xuan Yuan Ruo menjulurkan jari giok kian-kian dan menunjuk Keyin, siapa kamu? Mengapa kamu menangkap kami? Lancang. Pada saat ini, Yin Tai berteriak dengan marah, saya adalah penguasa dari kota abadi ke-8, dan ini adalah tuan kami Kaisar Abadi ke-8. Ini Kaisar Abadi ke-8. Xuan Yuan Ruo mengangkat alisnya. Bahkan jika itu adalah Kaisar Abadi ke-8, kamu tidak dapat menangkap orang tanpa diskriminasi. Konyol. Keyin berkata dengan dingin, jika Kaisar Abadi ingin menangkap orang, dia akan menangkap orang. Apakah Anda memerlukan alasan? Kaki tangan. Xuan Yuan Ruo bingung, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu. Hehe. Keyin mencibir, jika Anda ingin mencapai dunia abadi ke-8 kami, Anda memerlukan token Kaisar Abadi 9 hari untuk masuk. Sebelumnya, seseorang datang dari dunia abadi ke-9 dan membunuh Kekui, yang menjaga aula ruang waktu rumah abadi kita. Nanti, pasti orang-orang inilah yang membunuh tuan kota muda dari kota peri 8 surga kita. Ketika kamu datang ke sini, kamu pasti telah menerima izin dari Kaisar Abadi ke-9. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenal orang-orang yang menyelinap ke dunia abadi 8-ku. Mendengar pidato itu, Xuan Yuan Ruo berkata dengan dingin, Tuan Kaisar Abadi ke-8, Anda pasti salah paham. Aku khawatir kamu belum tahu. Sekarang Kaisar Abadi ke-9 Fang Rulong sudah mati, dan ribuan penguasa kota di dunia abadi ke-9 telah dibantai. Fang Rulong sudah mati. Orang-orang yang memasuki dunia abadi ke-8 sebelumnya secara alami tidak diatur oleh Fang Rulong. Sekarang ada kekacauan di dunia abadi ke-9. Saya tidak sengaja menemukan token Kaisar Abadi ke-9. Saya hanya ingin membawa keluarga saya ke dunia abadi 8 untuk berlatih dengan nyaman, itu saja. Setelah mendengarkan, Keyin mencibir, lelucon ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Akankah Fang Rulong mati? Akankah puluhan ribu penguasa kota di dunia abadi ke-9 mati? Setelah tertawa, wajah Keyin penuh dengan niat membunuh dan berkata kepada lelaki tua itu, tangkap pencuri omong kosong ini dulu. Apakah kamu sedang bercanda? Dalam hati Keyin, siapa yang berani membunuh Kaisar Abadi ke-9? Oke, bahkan jika Fang Rulong terbunuh, bagaimana dengan puluhan juta pemimpin kota? Dibunuh juga. Keyin tidak percaya sama sekali. Dia pikir Xuan Yuan Ruo membodohi dirinya sendiri dan menghina IQ-nya. Ya, bawahan Patau. Ketika lelaki tua bernama Kebijian menjawab dengan hormat,
Suanyuanru menatap ke Yin dengan mata yang semakin dingin. Kaisar Abadi ke-8, aku Suanyuanru memanggilmu Kaisar Abadi. Kamu benar-benar mengira aku takut kamu tidak akan berhasil. Kamu adalah bajingan tingkat 3 di ranah Kaisar Agung. Beraninya kamu berbicara dengan Kaisar Abadiku seperti ini. Ini benar-benar mencoba untuk mati. Kebijian sangat marah, melayang ke udara, dan tangan kanannya yang kering merobek kekosongan seperti cakar elang dan meraih leher Suanyuanruo. Menurutnya, mudah untuk menangkap wanita ini hidup-hidup dengan 12 tingkat kekuatannya di ranah Kaisar Agung. Di mata dua tetua lainnya, Yintai dan Keyin, genggaman kebijian tentang Suanyuanru secara alami sesederhana menangkapnya dengan tangannya. Tapi adegan selanjutnya mengejutkan Keyin dan yang lainnya. Bukan aku yang mencari kematian, tapi kamu. Telapak tangan giok Suanyuanruo yang lemah dan tanpa tulang menepuk cakar kanan kebijian dalam kemarahannya. Klik, klik. Ketika retakan pertama terdengar, 5 jari tangan kanan pedang kebi pecah berkeping-keping, penuh dengan darah, dan jari-jari yang patah itu terbang bersama. Ketika suara patah tulang kedua datang, seluruh lengan kanan kebijian tidak tahan dengan pukulan Suanyuanruo, dan meledak. Ah! Kebijian menjerit sedih, dan tubuhnya meledak seperti cangkang. Setelah jatuh ke tanah di udara, dia mundur 3 langkah sebelum menghentikan bentuk tubuhnya. Gumpalan darah dari sudut mulutnya jatuh ke tanah. Dia menatap Suanyuanru dengan ngeri. Paman, Chang Feng, Linger, Chu Xiao, masuk ke menara ruang waktu. Ketika Suanyuanru memberikan suara kepada 4 orang, keempat orang itu menghilang muncul menara ruang waktu terbaik di telinga Suanyuanru. Menara ruang waktu ini secara pribadi disempurnakan oleh Suanyuanru setelah dia mendapatkan ingatan masa lalu. Di masa lalu, selain Tan Yun, Suanyuanru adalah yang paling berhasil dalam 4 seni alkimia, arai, senjata, dan jimat di dunia Dewa Hongmeng. Bahkan jika mantan murid Tan Yun, Lingxia Tianzun lebih rendah dari Suanyuanru dalam seni alkimia. Di kuil ruang dan waktu, Suanyuan Haokong berkata, "Ruer, hati-hati." Suanyuanru berkata dalam transmisi suara, "Paman yakinlah, aku bisa membunuh sebanyak kekuatan urutan ke-12 dari Kaisar Agung biasa. Aku ingin pergi setelah merampok rumah rahasia ke-8. Aku tidak ingin berteman dengan dunia abadi ke-8. Sekarang Kaisar Abadi ke-8 menipu orang terlalu banyak, maka aku tidak akan sopan." Pada saat ini, kebijian meraung pada Suanyuanru, "Jika bukan karena kecerobohanmu, bagaimana mungkin?" "Diam," Keyin memarahi, "jika kamu tidak bisa bertarung, kamu tidak bisa bertarung. Apakah kamu masih berpikir kamu tidak cukup malu?" Bawahan tahu kesalahan. Kebijian terdiam. Kaisar Abadi, turun dan tangkap dia hidup-hidup. Pada saat ini, kemarahan Yintai mengamuk di matanya yang keruh. "Ya," Keyin berkata dengan ringan, "bunuh tubuhnya, dan jiwa Kaisar Agung akan tinggal untuk sementara waktu. Setelah interogasi, biarkan dia terbang menjadi abu dan musnahkan." Bawahan patuh. Yintai menjawab, pedang ilahi dengan atribut spasial keluar dari mulutnya, memegang pedang di tangan kanannya, dan menyerang Suanyuanru. Di hadapan Yintai yang telah terbunuh, mata Suanyuanru bersinar dengan jijik. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya putih melakukan perjalanan melalui lautan awan di atas laut biru dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya tinggal di lautan awan 5 miliar sen di timur kota abadi 8, berubah menjadi jubah putih Tan Yun. Tan Yun mengintai di lautan awan, diam-diam melepaskan pengetahuannya yang abadi, meluas dengan cepat menuju langit barat, dan menyelimuti aula ruang waktu di luar kota ke-8. Ketika Tan Yun menemukan bahwa aula ruang waktu yang begitu besar berdengung dan bergetar melalui pengetahuan abadi, dia tahu bahwa seseorang sedang berduel di dalam. Yah, ini pertarungan. Sebaiknya kau bertarung sampai mati, lalu aku di atas panggung. Ketika Tan Yun bergumam di dalam hatinya, dia menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa seorang lelaki tua level 12 di alam Kaisar Agung berteriak, dadanya runtuh, menyemprotkan darah dan terbang keluar dari aula ruang waktu. Ah! Dalam jeritan menakutkan, lelaki tua itu berjuang untuk bangun di tanah. Namun, dada dan tulang rusuknya patah. Sangat sulit baginya untuk bangun. Kamu benar. Orang tua itu adalah kota abadi 8,
penguasa kota Yintai. Berdiri. Ketika Yintai berdiri gemetar, bayangan hijau keluar dari aula ruang dan waktu dan menendang pintu wajah Yintai. Kaisar abadi, bantu aku. Yintai menjerit dan menyilangkan tangan kanannya untuk menghadang. Retakan. Dalam suara patah tulang yang jelas, tulang lengan kanan Yintai patah dan berubah bentuk secara serius. Tubuh Yintai bersandar, seperti layang-layang yang patah, jatuh ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Tan Yun mengintip wanita rok hijau dengan punggung menghadap dirinya sendiri melalui pengetahuan abadi, dan berkata diam-diam, wanita ini hanya tingkat ketiga dari alam Kaisar Agung, dan dia dapat dengan mudah menindas kekuatan tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Agung. Tiba-tiba, mata Tan Yun melebar, dan dia merasa semakin akrab dengan punggung wanita rok hijau itu. Tan Yun tampak bersemangat, mata bintangnya menunjukkan warna hilang yang tak terkendali. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu dia? Kemudian, Tan Yun menemukan bahwa wanita rok hijau berubah menjadi bayangan sisa dan membunuh pria tua yang jatuh ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, Tan Yun dan melihat seorang wanita terbang keluar dari alam Kaisar Agung tingkat 12 di aula ruang dan waktu. Wanita itu dengan tegas berkata, Suan Yuanru, Kaisar abadi ini akan membunuhmu. Benar-benar rower. Ketika Tan Yun khawatir, dia menemukan bahwa dua tetua dari peringkat ke-12 Kaisar Agung terbang keluar dari istana duniawi, dan pergi ke Suan Yuanrou. Tan Yun bahkan tidak memikirkannya, berubah menjadi sinar putih, dan menembak ke arah Suan Yuanrou, 5 miliar abadi jauhnya. Pada saat yang sama, Suan Yuanrou, yang telah membunuh Yintai, menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya yang menakjubkan, karena dia menemukan bahwa Keyin yang membunuh di belakangnya lebih cepat dari dirinya sendiri. Membunuh. Keyin berteriak, tangan kanannya melayang di udara, dan pedang Kaisar 8 keluar dari udara tipis dari tangan Batu Giok. Saya tidak tahu teknik apa yang digunakan Keyin, dan dalam sekejap, ratusan sosoknya muncul di langit bersalju. Pada saat ini, sepertinya ada ratusan Keyin yang memegang pedang untuk membunuh Suan Yuanru. Suan Yuanru segera menyerah mengejar Yintai, dan liyingnya berkedip-kedip dari kehampaan, mencoba menghindari ratusan Keyin. Wosh! Wosh! Setelah Suan Yuanru nyaris lolos dari cahaya pedang yang telah terbunuh lebih dari 90 kali, tiba-tiba, langit yang penuh dengan Keyin menghilang dari langit bersalju. Wah! Detik berikutnya, Keyin, memegang pedang Kaisar Langit 8, muncul di kehampaan di belakang Suan Yuanru, menusuk punggung Suan Yuanru dengan pedang. Engah! Suan Yuanru yang tak terduga bergerak ke samping dan menghindar. Meskipun dia lolos dari pedang fatal, lengan kanannya tertusuk. Ledakan! Keyin mengambil kesempatan untuk menamparkan punggung Suan Yuanru dengan telapak tangan. Suan Yuanru menyemprotkan darah, dan tubuhnya terlempar ke udara. Suara mendesing. Suan Yuanru berputar di udara, lalu melangkah ke udara dan berdiri di atas salju di atas aula ruang waktu, berdiri dingin dengan Keyin dari jarak puluhan ribu kaki. Saat ini, wajah Suan Yuanru mengerikan, lebih pucat dari kepingan salju di langit bersalju. Dia memandang Keyin, dan matanya yang indah menunjukkan warna ketakutan yang dalam. Suan Yuanru dikejutkan oleh kekuatan Keyin saat ini. Dia berpikir bahwa kekuatannya telah berdiri di atas dunia abadi manapun dan dapat membunuh semua makhluk abadi kecuali pria yang paling dia benci. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Abadi ke-8 begitu kuat dan begitu cepat. Ketika Suan Yuanru dikejutkan oleh kekuatan Keyin, dia tidak tahu bahwa Keyin bahkan lebih ketakutan karena Suan Yuanru. Itu benar, itu horor. Mengenai nama Keyin, dia merasa seperti guntur di hati semua makhluk abadi di dunia abadi Hongmeng hingga dunia abadi ke-8. Alasan mengapa dia begitu menggelegar bukan karena dia adalah Kaisar Abadi ke-8 Hongmeng. Itu karena 100 tahun yang lalu, Kaisar Abadi Hongmeng dari 1 hari hingga 8 hari berduel bersama. Selama duel, 8 Kaisar Abadi tidak mengundang Fang Rulong, karena di dalam hati mereka masih membenci Fang Rulong. Bagaimanapun, dia adalah seekor anjing. Namun, dalam kompetisi, Keyin memonopoli Kaisar Abadi dengan tingkat 7 Kaisar Agung dan tak terkalahkan. Oleh karena itu,
Keyin dikenal sebagai orang pertama di 9 dunia abadi Hongmeng hari ini. Namanya bergema melalui 8 dunia abadi kecuali dunia abadi ke-9. Pada saat ini, Keyin tidak pernah berpikir bahwa gadis rok hijau tingkat ketiga Kaisar Agung di depan belum terbunuh oleh dirinya sendiri sekarang. Tentu saja, kengerian Keyin bukanlah kekuatan Xuan Yuanru, tetapi kemampuan Xuan Yuanru untuk menantang di luar level. Orang ini tidak bisa tinggal, kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar. Keyin mengambil keputusan, menatap dua lelaki tua dan kebijian yang kehilangan satu tangan, dan berkata tanpa ragu, kamu bukan lawannya, dia akan memberikannya kepada Kaisar Abadi. Kamu jaga. Ya, bawahan apa tuh? Kebijian dan dua lelaki tua membantu Yin Tai naik setelah terbang ke salju. Mereka berempat menahan napas dan menatap Xuan Yuanru. Mata keruh mereka mengungkapkan warna ngeri. Pada saat yang sama, di hati keempatnya, tidak peduli dari mana Xuan Yuanru berasal, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup di depan Kaisar Abadi hari ini. Keyin memegang pedang Kaisar Surgawi, menunjuk ke Xuan Yuanru di langit bersalju. Kaisar Abadi dapat melihat bahwa Anda tidak menyembunyikan kekuatan Anda. Katakan, siapa kamu dan mengapa kemampuanmu untuk menantang melampaui levelmu begitu memberontak? Xuan Yuanru menutup telinga, mengangkat tangan gioknya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Segera, dia menatap Keyin dan berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Arogansi. Keyin mengedipkan matanya dan mengatakan kata demi kata, kecepatanmu sedikit lebih rendah dari Kaisar Abadi. Aku akui aku tidak secepat kamu, tapi tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Xuan Yuanru berkata seolah menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, Xuan Yuanru sangat marah pada saat itu, saya benar-benar tidak beruntung. Siapa yang datang ke dunia abadi ke-8 dan menyodok keranjang sebesar itu? Sekarang, itu telah memengaruhi saya. Jika saya berhasil melarikan diri hari ini, saya akan menemukan orang ini. Memikirkan hal ini, Xuan Yuanru mengerutkan kening dan berpikir, apakah itu dia? Ketika Xuan Yuanru bingung, bibir Keyin bergerak diam-diam, dan napasnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba, langit di jutaan abadi runtuh satu demi satu karena tidak bisa menahan napas. Merasakan napas teror, Xuan Yuanru tampak lebih bermartabat dari sebelumnya. Pikiran Xuan Yuanru, udara dingin yang dingin keluar dari tubuhnya yang halus dan mengembun menjadi satu set baju besi berdarah di permukaan tubuhnya. Berdengung. Kehampaan bergetar hebat, tangan kanan Xuan Yuanru yang tanpa tulang berbalik, dan pedang es berdarah keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia tahu bahwa karena dia tidak bisa melarikan diri, hanya ada satu perang tanpa kematian. Keyin menatap baju besi berdarah Xuan Yuanru. Segera, matanya tertuju pada pedang es berdarah Xuan Yuanru. Matanya yang indah menunjukkan keterkejutan. Xuan Yuanru, jika saya tidak salah, Anda harus memiliki Tianxuan Ice Armor di tubuh Anda dan pedang es Tianxuan di tangan Anda. Tidak heran kekuatan tantangan lompatan katakmu begitu kuat.